Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo guys, kembali lagi di Market Update tanggal 8 September 2025. Kalau kemarin kita bahas soal data ekonomi, hari ini dramanya makin lengkap. Kenapa? Karena Donald Trump ikutan bikin heboh nih. Gue akan bahas tweet kontroversialnya dan apa hubungannya dengan pergerakan market dan data penting yang akan keluar. Yuk kita mulai. Trump nggak tinggal diam, dia baru saja bikin heboh Twitter dengan 2 poin utama. Jerome Powell terlalu terlambat. Lagi-lagi Donald Trump mengkritik ketua The Fed, Jerome Powell. Dia bilang Powell terlalu terlambat untuk memangkas suku bunga. Ini menunjukkan tekanan politik terhadap The Fed masih sangat tinggi. Perang dagang baru. Trump mengamuk karena Google dan perusahaan US lainnya kena denda besar di Europe. Dia bilang ini nggak adil dan mengancam akan membalas dengan Section 301 proceeding yang bisa memicu perang dagang lagi. Komentar-komentar ini langsung punya dampak di pasar. Yield obligasi US baik yang 10 tahun maupun 2 tahun langsung turun drastis ke level terendah sejak April. Ini artinya investor berlari ke aset yang lebih aman karena mereka melihat resiko resesi dan perang dagang semakin nyata. Ujian terberat minggu ini ada di data CPI. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting ya. Untuk bagian terpentingnya ada di data CPI yang nanti keluar hari Kamis jam 7.30 malam. Ini ada Core CPI dan CPI. Kenapa data ini krusial? Jadi CPI ini adalah indikator inflasi utama. Kalau angkanya naik, ini artinya inflasi masih kuat. Menurut data, forecast CPI year over year ini naik ke 2,9%. Dari previousnya itu di 2,7%. Artinya pasar sudah memperkirakan inflasi sedikit naik. Pendapat gua kalau angka CPI ini benar-benar datang sesuai atau bahkan di atas forecast 2,9% ini bisa jadi kabar yang sangat buruk nih buat market. Kondisi ekonomi US saat ini sangat rapuh ya. Kita punya dua sinyal yang saling bertentangan. Sinyal buruk, pasar tenaga kerja sudah menunjukkan perlambatan yang jelas. Data NFP, JOLTS itu jelek ya. Ini sinyal menuju ke resesi. Sinyal buruk lainnya, di sisi lain inflasi belum mau turun, bahkan berpotensi naik lagi sesuai forecast CPI. Kalau dua sinyal ini terkonfirmasi, yaitu ekonomi melambat plus inflasi naik, maka ini adalah skenario stagflation yang sangat menakutkan. The Fed akan berada di posisi yang sangat sulit. Mereka mau potong suku bunga atau cegah resesi, tapi takut inflasi juga meledak. Jadi gue bisa bilang hari Kamis ini adalah momen penentuan ya. Pergerakan market terutama kripto dan saham akan sangat bergantung banget sama hasil CPI nanti. Semua mata tertuju pada angka itu. Jadi jangan lewatkan update gue nanti hari Kamis. Semoga kita semua terselamatkan ya. Terus kita lanjut ke perlambatan ekonomi global. Jadi meskipun Cina mencatatkan surplus perdagangan yang lebih besar dari perkiraan, hal itu bukan berita baik secara keseluruhan. Sebaliknya, data ini justru menunjukkan adanya perlambatan dalam ekonomi global. Kenapa bisa begitu? Jadi di sini kita bisa lihat Cina itu ekspornya melambat. Pertumbuhan ekspor di Cina melambat sekitar 4,4% dari 7,2%. Ini menandakan bahwa permintaan global melemah. Cina adalah pabrik dunia, jadi jika ekspor mereka melambat, itu berarti konsumen di negara-negara tujuan seperti US, Europe, sedang mengurangi belanja. Ini adalah sinyal negatif untuk pertumbuhan ekonomi global. Impornya juga melemah ya. Pertumbuhan impor Tiongkok juga melambat drastis menjadi hanya 1,2% dari 4,1%. Ini adalah tanda bahwa permintaan domestik di Tiongkok sedang lesu. Tiongkok adalah importir terbesar untuk banyak komoditas seperti tembaga, minyak, dan biji besi, serta barang dari negara lain juga. Melemahnya impor ini akan sangat berdampak langsung nih kepada negara-negara eksportir, dan juga bisa menekan harga komoditas global. Lalu, apa nih dampaknya ke market? Untuk pasar saham global, data ini bisa memicu kekhawatiran tentang pertumbuhan global. Investor mungkin akan melihat sinyal ini sebagai konfirmasi bahwa ekonomi global sedang menuju perlambatan, yang dapat memicu sentimen risk-off dan menekan pasar saham. Untuk komoditas, melemahnya impor Tiongkok ini dapat menurunkan permintaan global terhadap komoditas. Ini berpotensi menekan harga komoditas yang dapat berdampak pada negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor bahan baku.
Lalu untuk foreign exchange, meskipun surplus perdagangan yang besar bisa mendukung mata uang yuan, perlambatan ekonomi domestik dan global dapat menekan mata uang ini dalam jangka panjang. Jadi secara singkat, laporan perdagangan Tiongkok ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi tidak hanya terjadi di US, tetapi juga di Cina dan secara global. Meskipun surplusnya besar, angka pertumbuhan ekspor dan impor yang melambat adalah tanda peringatan bagi seluruh pasar, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia sedang kehilangan momentum. Seperti itu untuk pembahasan berita hari ini, kita coba langsung lihat ke FedWatch Tool ya. Untuk FedWatch Tool masih sama seperti kemarin. Jadi kita ada kemungkinan pangkas suku bunganya itu 25 basis point sebanyak 90%. Lalu kemungkinan 50 basis point itu sebanyak 10% untuk pertemuan FOMC tanggal 17 September nanti. Lalu untuk probabilitasnya masih sama, kita bisa pangkas suku bunga sebanyak 3 kali. Di tanggal 10 itu 25 basis point itu probabilitasnya 71,6%. Dan di Desember nanti 25 basis point lagi di 64,3%. Seperti itu untuk probabilitasnya. Terus coba kita lihat ke far side ya, untuk ETF flow. Nah, ini ada data yang lumayan mengkhawatirkan nih. Untuk BTC itu masih outflow di Jumat kemarin dan Kamis kemarin. Untuk outflow-nya lumayan besar ya. Untuk BlackRock sendiri itu juga outflow sebesar 63,2 juta dolar dengan totalnya itu 160,1 juta dolar. Sedangkan di hari Kamis itu juga outflow. Bisa dibilang untuk ETF itu belum mampu membantu harga Bitcoin itu untuk rebound tinggi. Tapi nggak perlu khawatir, biasanya ETF juga lagging ya. Sebenarnya pelaku-pelaku pasar di ETF bisa dibilang adalah retail. Tapi retailnya jumlah uangnya itu sangat besar. Jadi dia juga tetap bisa mengalami kondisi psikologi yang sama kayak kita. Kalau misalnya harga BTC turun, mereka juga bisa panik seperti itu. Coba kita lihat ke Ethereum ya. Nah, untuk Ethereum itu sama ya. Wah, bahkan lebih parah nih. Dari tanggal 29 Agustus kemarin sampai tanggal 5 September kemarin, itu outflow yang bisa terbilang lumayan besar nih. Untuk sekarang kita masih mengharapkan ETF itu bisa membantu harga Ethereum untuk tetap mantul dari harga yang sekarang. Tapi nanti kita lihat ke price action-nya seperti apa. Seperti itu untuk ETF, dua-duanya masih outflow ya untuk BTC dan Ethereum. Coba kita lihat langsung ke price action. Nah, untuk price action seperti yang udah kita bahas kemarin ya, untuk US 500 itu sebenarnya belum kemana-mana. Bisa dibilang closing kemarin itu lumayan bagus ya. Karena kan 2 minggu sebelumnya itu closingnya itu pin bar dengan closingan itu merah ya. Dan kemarin dibahas dengan pin bar lagi tapi closingannya itu hijau. Jadi bisa dibilang sekarang market masih belum tahu arahnya itu kemana. Dan per sekarang itu masih menuju ke atas gitu. Coba kita lihat ke daily-nya ya. Untuk daily-nya masih bullish, bahkan belum di-retest nih demand daily-nya. Untuk 4 hour-nya juga sama, masih bullish dan belum di-retest demand-nya. Dan untuk 1 hour-nya itu juga masih bullish dengan demand-nya juga belum di-retest. Untuk sekarang sih US 500 ini atau S&P ini masih sangat bagus dan strong ya pergerakannya. Tapi kita belum tahu nanti pas lagi US Open kayak gimana. Semoga aja pergerakannya ini bisa closing di atas resisten ini nih, karena ini adalah resisten all time high. Dan ini kalau misalnya closingnya itu di atas resisten ini, otomatis break of structure karena ini udah terhitung sebagai pullback nih. Begitu untuk S&P 500. Coba kita lihat ke Nasdaq ya. Nah, untuk Nasdaq coba kita lihat dari weekly-nya dulu. Untuk weekly-nya kemarin closingnya bagus ya. Closingnya itu hijau, jadi membalas candle merah sebelumnya. Dan sekarang lagi approaching ke supply 4 hour-nya. Untuk weekly still bullish, demand-nya masih ada di bawah di sini. Dan untuk daily-nya coba kita lihat daily-nya. Untuk daily-nya still bullish juga ya. Kemarin sempat retest lagi nih ke demand daily-nya dan sekarang lagi ke supply 4 hour-nya. Kemarin ternyata dia juga berhasil mantul ya dari SNR ini. Ini untuk perdagangan hari Jumat kemarin. Lalu kita coba lihat ke 4 hour. Untuk 4 hour ya dia still bearish. Sekarang lagi abis mantul di supply 4 hour-nya. Ini pas lagi news NFP kemarin ya. Jadi kita harapannya untuk Nasdaq itu bisa closing di atas supply 4 hour ini supaya dia udah bisa jadi bullish lagi. Karena per sekarang kita bisa lihat di sini dia udah MSS jadi bearish dengan supply-nya ada di sini. Itu untuk time frame 4 hour. Coba kita lihat ke 1 hour-nya kayak gimana. Nah, untuk 1 hour-nya itu bisa dibilang demand-nya itu masih di sini ya, karena di sini gue hitungnya sebagai inside bar dan harapannya ini adalah higher low berikutnya.
Harapannya dia bisa break of structure untuk closing di atas resisten ini. Kalau resisten ini ketembus, baru kita bisa pindahin demand 1 hour-nya itu ke sini. So, still good untuk Nasdaq. Semoga dia bisa closing ya di atas resisten ini dan 1 hour-nya itu bisa break of structure. Demand-nya jadi bisa pindah ke sini gitu. Terus kita lanjut ke BTC. Nah, untuk BTC ini dia masih konsolidasi di atas ya untuk pergerakan internalnya. Coba kita lihat dulu dari daily-nya. Oke, untuk daily-nya bisa dibilang dia belum kemana-mana ya, dia masih di sini-sini aja. Bahkan untuk pergerakan rejection ini itu masih bisa dibilang tertahan nih sama demand 1 hour-nya. Untuk sekarang dia lagi approaching ke supply 4 hour, lagi ketahan juga di SNR nih. SNR yang ini lumayan krusial ya. Jadi ini bisa dibilang ini jembatan antara surga dan dunia nih. Kalau misalnya dia tembus dan creating lower low, itu berarti kita lagi menuju ke neraka ya. Tapi per sekarang price action-nya masih good. Kalau misalnya kita lihat di time frame 4 hour-nya, walaupun dia bearish, ini bisa dibilang bearish ya. Dengan supply terakhirnya ada di sini. Jadi kita sedang menuju ke supply lagi. Sempat ke retest, kalau misalnya ke retest gini itu biasanya order di sini sudah keambil nih. Jadi kalau misalnya dia nyampe ke sini lagi, kemungkinan besar rejection-nya nggak akan sekencang ini. Tapi nanti kita lihat aja ya untuk reaksinya kalau misalnya udah harganya sampai ke sini. Per sekarang 1 hour-nya still bullish. Jadi di sini dia udah market structure shift, terus di sini ada demand dan harganya ketahan di demand 1 hour-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada pattern yang lumayan menarik nih. Ini ada. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada inverted head and shoulder. Pattern ini bisa valid kalau misalnya harganya itu tembus dari neckline-nya. Di sini ada neckline-nya yang sejalan sama supply 4 hour nih. Jadi harapannya kalau misalnya neckline-nya ini udah ketembus, harganya itu bisa creating higher high lagi. Dengan potensinya itu bisa kita hitung seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya dia tembus dari neckline ini, kemungkinan harga itu bisa mencapai ke 120.000 lagi. Ini hanya hitungan kasar ya. Seperti itu untuk BTC. So, still good, 1 hour-nya masih bullish. Kalau misalnya 1 hour-nya back to bearish, itu baru kita bisa warning nih. Apakah demand daily ini cukup untuk menahan pergerakan BTC tetap bullish? Ini gue tulis di supply daily soalnya di daily yang kemarin, pada saat dia menciptakan all time high, ini sebenarnya dia ada break of structure tapi hanya sedikit banget nih. Nah, jadi karena ini ambigu, kita tetap tulis supply daily di sini, tapi dengan memperhitungkan demand daily di sini juga. So, nggak perlu terlalu khawatir dengan supply daily ini ya. Tapi kita tetap juga mesti waspada. Seperti itu untuk BTC ya. Terus kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ternyata sejalan ya sama ETF flow yang tadi kita udah bahas. Jadi dia masih, walaupun dia pergerakannya impulsif di sini, udah break of structure dan sekarang lagi ketahan di demand 4 hour. Cuman pergerakannya lumayan lama di demand 4 hour ini. Jadi lumayan mengkhawatirkan. Coba kita lihat ke 4 hour-nya. Untuk daily tadi masih bullish ya, karena dia belum closing daily di bawah demand daily ini. Dan kita juga masih ada penahan di demand 4 hour. Per sekarang dia masih bermain di demand 4 hour, hopefully dia bisa mantul dari sini. Untuk 1 hour-nya bisa dilihat di sini dia masih bearish. Walaupun dia udah creating lower low lagi, tapi di sini belum dihitung sebagai pullback. So kita masih consider ini sebagai supply 1 hour-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini tuh masih ada fair value gap gede ya. Jadi mungkin aja harganya akan sweep bawah dulu untuk bisa mencari momentum untuk naik lagi. Untuk harganya bisa dibilang kita masih konsolidasi dan belum kemana-mana. So, kita lihat nanti pergerakannya pada saat US Open. Dan jangan lupa ya, ini adalah hari Senin. Kalau misalnya hari Senin, biasanya itu market cukup volatile. Masih mencari highest point dan lowest point dari pembukaan weekly candle ini. Jadi kita perlu hati-hati kalau misalnya setiap hari Senin itu ada sweep atas, sweep bawah, banyak manipulasi. Itu karena masih mencari high point dan lowest point dari candle weekly yang baru tercipta. Seperti itu. Terus coba kita bahas ke Doge ya. Nah, untuk Doge gue mau bahas dari price action atau chart yang masih clear nih. Biar kita lihat dan kita sama-sama bedah ya gimana pergerakan Doge. Untuk Doge secara weekly dia creating higher high dari sini. Dan dia masih belum ada pullback yang gimana-gimana nih, masih ketahan di sini. Jadi kita bisa bilang untuk demand-nya itu ada di sini. Ini untuk demand weekly di Doge. Kenapa nggak di sini bang? Kenapa nggak di sini bang? Nah, coba ya kita bahas ya.
Di sini kita lihat ada candle hijau gede nih di sini, dan pergerakan weekly-nya itu hanya di dalam candle hijau ini. So, kita bisa consider ini sebagai inside bar. Sampai dia creating high keluar dari candle hijau ini, terus dia naik, terus dia juga masih inside bar di sini, dan baru sekarang setelah itu dia closing di bawah candle hijau ini, baru kita consider itu sebagai pullback. Dan kemungkinan kalau misalnya Doge berhasil creating higher high dari sini, nah ini baru kita bisa bilang sebagai higher low-nya. Seperti itu untuk Doge di time frame weekly. Jadi per sekarang demand weekly-nya masih di sini ya. Bahkan pergerakannya itu bisa dibilang kuat banget nih, karena masih ketahan di sini. Coba kita lihat di Fibonacci-nya. Nah, untuk Fibonacci-nya 50%-nya itu belum ketes ya. Jadi still good untuk Doge karena pergerakannya itu lumayan strong nih. Coba kita lihat ke daily-nya. Nah, untuk daily-nya kita bisa hitung dari sini ya. Ini ada pullback kecil, coba kita lihat. Kalau misalnya pullback ini mampu ketahan, oke, pertama ketahan ya. Jadi bisa dibilang untuk Doge itu still bullish di daily-nya, dan sekarang masih creating momentum nih untuk daily-nya. Dengan demand daily-nya ada di sini, udah di retest beberapa kali, ini bisa dibilang well-nya itu sangat menjaga ya harga Doge itu untuk tetap bullish di time frame daily. Seperti itu, ini masih good untuk Doge. Dan coba kita lihat ke 4 hour. Nah, untuk 4 hour-nya bisa dilihat di sini itu dia ada bearish, terus dia jadi bullish lagi di sini. Ini gue tandain ya biar kalian juga bisa mengerti bahwa ini adalah market structure seperti ini. Oke, ini dia bearish di sini. Terus di mana Bang untuk supply 4 hour-nya? Supply 4 hour-nya ada di sini. Ini untuk supply 4 hour di Doge dengan MSS terakhirnya ada di sini. Jadi untuk Doge kita bisa memanfaatkan pergerakannya kalau misalnya dia udah bullish ya di 4 hour, karena ini masih bearish. Kita tunggu lihat di time frame kecilnya. Coba kita lihat di 1 hour-nya. Untuk 1 hour-nya sebenarnya dia sama nih. Untuk 1 hour-nya dia still bearish dengan last MSS-nya itu ada di sini. Nah, gimana dengan supply-nya? Supply-nya itu ada di sini ya. Untuk supply-nya 1 hour itu ada di sini. Yang tempatnya itu letaknya sama dengan 4 hour. Makanya bisa dibilang untuk time frame 4 hour dan 1 hour-nya itu supply-nya itu sama ya tempatnya. Baru bener-bener baru retest di supply 1 hour-nya, dan sekarang lagi reject nih. Hopefully dia bisa bullish di 4 hour dan 1 hour-nya. So, untuk Doge masih belum ada pergerakan yang gimana-gimana. Kita hanya bisa memanfaatkan kalau misalnya dia berhasil nge-take out supply 1 hour dan 4 hour ini. Kenapa bisa begitu Bang? Soalnya resisten terakhir untuk daily itu masih jauh banget nih. Kalau misalnya harganya menuju ke supply ini atau resisten ini dan berhasil break di atas resisten ini, baru kita bisa consider bahwa Doge di time frame daily udah break of structure. Untuk sekarang masih belum ya. Seperti itu untuk Doge. Coba kita lihat sekalian deh di internalnya daily-nya seperti apa nih. Dia udah creating lower low. Oke, terus habis itu dia naik dan dia udah market structure shift di sini. Oke, terus dia juga balik lagi MSS lagi. Nah, di sini kalau secara internal daily-nya itu dia udah break of structure ya di sini. Jadi dengan demand-nya itu masih di sini. Dan resisten terakhirnya ada di sini. Ini hanya untuk internalnya aja ya. So, bisa dibilang harga Doge itu masih creating momentum untuk bisa mencapai ke all time high lagi. Jadi kita lihat aja nanti untuk pergerakan Doge seperti apa. Terus coba kita lanjut ke Solana. Nah, untuk Solana di time frame weekly itu sebenarnya dia udah market structure shift nih. Di mana Bang MSS-nya? MSS-nya ada di sini. Karena dia berhasil closing, dan closingnya itu di bawah demand weekly terakhir yaitu di sini. Per sekarang dia lagi approaching ke supply-nya weekly, dan sekarang masih ketahan di SNR ini nih. Sebenarnya secara garis besar masih terbilang jelek ya untuk Solana, soalnya dia udah back to bearish nih di time frame yang terbilang krusial yaitu weekly. Dan per sekarang coba kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Nah, untuk sekarang bisa dibilang daily-nya itu udah pindah ya, demand-nya dari di sini jadi di sini. Terus kita lihat ke time frame yang lebih kecilnya, ke 4 hour-nya. Oh ya, kita tandain sekalian ya. Ini adalah resisten untuk daily yang tadi. Jadi swing-nya seperti seret gitu. Untuk 4 hour-nya sama nih, demand-nya masih di sini, belum pindah. Untuk sekarang banget
Ini adalah range trading kita. Terus coba kita lihat ke 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya dia still bullish nih. Ya bisa aja ketahan di demand 1 hour ini dan sekarang lagi mencoba untuk nge-take out resistance yang ada di sini. Kalau misalnya secara daily dia create higher high atau break of structure dari sini, nge-break resistance ini, otomatis demand daily-nya bisa pindah dan 4 hour-nya juga bisa pindah. Karena demand 4 hour sama demand daily-nya itu di tempat yang sama nih. Seperti itu untuk Solana. Gimana pemanfaatannya bang? Mungkin untuk pemanfaatannya bisa kita lihat ke time frame 15 menit dulu ya. Untuk demand 1 hour-nya kan ada di sini. Dia udah creating higher high dan ini kemungkinan besar adalah higher low-nya. Nah, coba kita lihat di 15 menit. Untuk 15 menitnya gua mau mungkin memanfaatkannya di sini nih. Ini adalah order block yang mungkin bisa jadi pemanfaatan kita, walaupun dia udah creating higher high ya di sini. Tapi gue bisa bilang ini hanya internal aja, dan gue mau memanfaatkan pergerakannya itu di sini. Kenapa bang di sini? Soalnya dia sebelum creating higher high di sini itu ada order block di sini nih. Jadi bisa dibilang dia MSS di sini, terus MSS lagi. Karena ada pergerakan seperti ini, bisa dibilang ini adalah pergerakan eksternalnya. Mungkin pemanfaatannya bisa kayak gini, dengan stop loss di bawah sini nih. Terus nyari profitnya di mana bang? Mungkin pertama kita bisa secure 50% di sini, di 3R. Ini bisa dibilang angkanya 3 ya. Ini adalah 3R. Artinya kita bisa secure profit 3 kali dari modal kita kalau misalnya kena stop loss. Seperti itu untuk target pertamanya di sini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.